Indonesia itu punya sejarah di mana Portugis dengan VOC itu datang ke Indonesia untuk mengambil hasil rempah-rempah dan pertanian rakyat kita di Indonesia. Dan perusahaan tersebut menjadi perusahaan terkaya di dunia dari hasil pengambilan hasil rempah-rempah dan pertanian di Indonesia. Nah, setelah kita merdeka, apakah kita memetik atau mengambil hikmah daripada sejarah itu? Ternyata tidak. Negara cuma mencari di mana titik-titik sumber mineral yang bisa menghasilkan bagi negara kita, ya berupa nikel, tambang batu bara, dan berbagai macam hal lain yang berupa ekstrak mineral itu. Ya, berupa nikel ya. Nikel itu kan dikeruk secara ugal-ugalan. Banyak yang industrialisasi yang berupa hilirisasi nikel dan kemudian pertambangan nikel yang dikeruk secara ugal-ugalan ya, termasuk dengan Raja Ampat kemarin yang sampai hari ini masih santer untuk didiskusikan dan dibahas tentang nikel tersebut. Nah, kalau kita lihat ya, hasil ekspor hilirisasi nikel dengan ekspor pertanian perkebunan rakyat yang belum terindikasi yang namanya hilirisasi, justru perkebunan rakyat itu jauh lebih tinggi ekspornya ketimbang dengan total ekspor hilirisasi nikel kita. Nikel kita itu hanya menghasilkan 520 triliun rupiah per tahunnya, sedangkan perkebunan rakyat itu lebih daripada 1.400 triliun per tahunnya hasil ekspor pertanian kita yang belum terhilirisasi. Bayangkan kalau misalnya hasil ekspor pertanian kita atau hasil pertanian perkebunan rakyat kita itu dilakukan yang namanya hilirisasi. Pasti bakalan berdampak juga bagi para petani. Contohlah di kampung saya. Di kampung saya itu porang yang harganya cuma di harga 3.000 sampai 4.000 per kilo itu bisa menghasilkan sekarang ada sekitar 12 ribuan sampai ada yang membelinya sampai 15 ribu per kilonya. Karena apa? Karena adanya yang namanya industrialisasi, hilirisasi dari porang tersebut yang menaikkan sumber daya nilai dari porang tersebut yang kemudian diekspor. Dan itu berdampak bagi para petani ketika yang ada yang namanya hilirisasi pertanian, hasil pertanian ke perkebunan rakyat tersebut. Justru kenapa itu tidak dilakukan? Karena pemerintah hanya berpikir bagaimana caranya kantong-kantong BUMN itu dari hasil tambang nikel hanya dikuasai oleh BUMN dan berputar uangnya di ranah kepemerintahan atau di bagian korporat-korporat yang dekat dengan pemerintah tersebut. Tidak memikirkan bagaimana hilirisasi pertanian itu begitu penting bagi rakyat.